Selamat malam. Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran Anda. Senang sekali saya Uli Hardinansyah bisa kembali menemui Anda di malam hari dengan episode kita yang berjudul Raja Dunia Budak Cinta. Langsung saja kita hadirkan malam hari ini seperti biasa Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan program kita yang sederhana ini menemui Anda dalam kedamaian dan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan kita segera merajai dunia kita sendiri. Kehidupan kita dalam dunia ini sebetulnya kehidupan pribadi. Tidak ada orang tersiksa secara massal. Yang ada adalah orang yang gelisah sendiri, yang tidak bisa tidur sendiri, bertanya-tanya mengapa orang lain tidur demikian dalam. Malam ini kita bahas Raja Dunia, budak cinta. Sebagian orang berfokus pada cintanya, sebagian lagi sebaiknya berfokus kepada menjadi raja dalam kehidupan dunianya. Itu yang kita bahas malam ini. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Mario, Bapak mengatakan bahwa dunia adalah sesuatu yang sangat pribadi. Apakah persepsi dan juga panca indera kita menentukan apa pemahaman kita mengenai dunia? Ya, sahabat-sahabat saya yang super. Dunia ini isinya adalah pendapat. Orang yang pendapatnya tidak baik tentang dunia, dunianya menyiksa. Ya toh? Dunianya yang jadi pendapatnya tidak baik tentang istrinya, apapun yang dikatakan istrinya niatnya buruk. Tapi begitu kita mengubah pendapat kita mengenai dunia, semua orang menjadi orang-orang baik. Kalau tidak baik adalah orang yang sedang salah. Sedang salah. Sehingga perbaikan itu mungkin. Nah, pendapat pribadi ini penting sekali. Sehingga kalau tidak diperbaiki, orang yang selama ini melihat hidupnya sebagai korban, tidak pernah keluar, berdiri dan bangkit menjadi raja bagi kehidupannya. Jadi, tugas pertama, mulai dari sekarang, kalau kita mau memperbaiki kehidupan, perbaiki pendapat Anda tentang kehidupan. Mulailah dengan memperbaiki pendapat mengenai diri sendiri. Mengenai diri sendiri. Bahwa, katakan kepada diri sendiri, bahwa saya berhak untuk berhasil. Bahwa keberhasilan saya tidak bergantung pada bakat, pada modal, pada latar belakang, atau pada ramalan orang lain. Keberhasilan saya ditentukan oleh upaya saya. Karena upaya adalah pengubah nasib. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita beralih ke penanya, silakan. Angkat tangan Anda, saya persilakan kepada penanya pertama, silakan. Nama saya Isabella Silalahi, saya asalnya dari Medan. Super sekali, Ibu. Terima kasih. Ya. Pak Mario, malam ini saya mau bertanya, bagaimana saya bisa hidup tanpa batas sehingga saya bisa menolong orang lebih banyak lagi selama saya ada, sehingga saya akhirnya bisa menjadi pemimpin yang benar-benar mengasihi apa yang menjadi bawahan saya. Terima kasih Pak Mario, selamat malam. Apakah mungkin bagi kita untuk hidup tanpa batas? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang kita butuhkan itu bukan hidup tanpa batas, tetapi hidup di dalam batasan yang baik. Hidup tanpa batas itu nanti pergi ke tempat-tempat yang tidak mendamaikan, yang menggelisahkan, yang menyiksa. Itu sebabnya batas yang paling luas adalah kebaikan. Itu sebabnya orang-orang besar selalu baik. Ada orang-orang terkenal dalam sejarah, tetapi dikenal sebagai penjahat. Penjahat kemanusiaan. Karena dia melampaui batas. Tuhan tidak suka orang yang melampaui batas. Itu batas kebaikan. Karena halaman yang namanya kebaikan itu sangat luas. Mengapa engkau memilih berdiri di pinggir-pinggir dan mencoba? Itu Ibu. Nah, tanda bahwa kita keluar dari batas kebaikan adalah ketidakdamaian. Tidak ada orang yang melakukan keburukan yang damai.
Tidak ada. Itu sebabnya dia membutuhkan apapun yang berisik, yang bising, supaya dia tidak mendengar kata hatinya yang memprotesnya. Mengapa kamu keluar? So, hiduplah dalam batas kebaikan, karena itu luas sekali. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Silakan angkat tangan Anda. Bapak, silakan berdiri. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Pertanyaannya sederhana Pak. Bagaimana cara gampang memandang dunia ini? Cara gampang memandang dunia. Terima kasih. Super sekali. Pertama, melek. Buka mata. Tetapi banyak orang tidak melihat dunia karena hatinya tidak melihat. Jadi anaknya yang kecil lucu, yang suaranya lucu itu tidak kelihatan. Banyak orang tua kehilangan masa lucu anaknya. Karena terlalu sibuk mengenai yang tidak penting, tahu-tahu anaknya sudah besar. Banyak suami kehilangan masa remaja istrinya, yang ranum, yang cantik, yang cental-centil itu. Dibiarkan tua, ditinggal bekerja, nggak tahu kemana, pulang lambat, sering janji terlambat, no? Alasannya selalu macet, padahal sudah jam 4 pagi. Banyak suami akhirnya mengeluhkan istrinya yang tua, tanpa dia sadari bahwa dia mengabaikan masa remaja istrinya, masa muda istrinya. Jadi kalau gitu, melihat dunia itu tidak hanya cukup dengan mata yang terbuka, tapi hati yang terbuka. Dan hati yang terbuka ini hatinya orang baik, Pak. Hatinya orang baik. Karena hatinya orang jelek akan mencurigai segala sesuatu, mengeluhkan segala sesuatu, bahkan menyalahkan Tuhan. So, bukalah mata, bukalah hati. Gitu. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Wings. Remaja yang jatuh cinta harus ingat bahwa cinta itu sementara. Wanita setelah mengerti penderitaan hidup, cari pria yang mapan.